guys, welcome back to another online Sunday service. I hope you guys had a great week, and I know most of you are like busy with school and stuff, so if you are currently having any thoughts, worries, fears, stress, I just want to remind you guys to take this time to pray to God about it and just surrender it to Him, and remember that God is always with you and God is always fighting for you, okay? So remove all your distractions now and enjoy the service. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mau memberikan nyawa-Mu untuk kami. Untuk menebus dosa kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami Tuhan selagi kami masih berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan walaupun kami seringkali gagal. Engkau yang mengangkat tangan kami Tuhan. Tak berhentinya kasih dan setia-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan yang terbaik apa yang ada pada hidup kami. Segalanya, semuanya untuk hormat kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati kita, pikiran kita memuliakan Raja di atas segala raja. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya Tuhan Yesus, terlalu indah Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan angkat pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Kau sangat dekat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh mulia, sungguh mulia dan berharga Yesus. Oh, sungguh besar
iman sambil mengangkat tangan kita katakan, sungguh besar. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu bagiku. Untuk dimengerti Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yes Jesus, sungguh indah, sungguh indah. Oh, kami bersyukur Tuhan, sungguh indah pikiran-Mu tentang kami. Yes Lord, haleluya, Kau jadikan kami berharga, biji mata-Mu Tuhan. Haleluya, yes Jesus, amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Shikira baragara ya rana mase, kira bora nagara ya lagara ya rabakara ya rama, shikira baragara ya rawase. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambil mengangkat kedua belah tangan dengan iman katakan, sungguh besar. Oh, pengorbanan-Mu Tuhan bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah Tuhan. Yes Jesus, amin, haleluya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sungguh indah pikiran-Mu tentang kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini apapun keadaan kita, kita percaya Tuhan Yesus, Dia menara yang teguh, kota benteng yang teguh, yang tidak akan pernah berubah senantiasa. Haleluya. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu ada kuasa Tuhan. Kuasa yang tidak dapat dikalahkan, kuasa yang melebihi segalanya, melebihi permasalahan kami, melebihi kepikiran kami Tuhan. Haleluya. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi dan tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Katakan namanya Tuhanku. Amin. Menara yang teguh. Haleluya. Kota benteng berlindung.
segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya Tuhan. Sebab Tuhan Yesus, Engkaulah nama di atas segala nama Tuhan. Engkaulah nama yang layak menerima sembah pujian kami. Amin, puji Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Dengan iman katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Amin Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, haleluya, di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Dalam namamu Tuhan. Yes Jesus. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berkatakan Tuhan dengan iman. Walaupun musim berganti Tuhan, walaupun keadaan saat sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau setia, Engkau yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes, Jesus. Katakan selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu, yes Jesus, Kaulah penolong kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kaulah penjaga Israel yang tak pernah tertidur, tak pernah tenggelam. Haleluya, Jesus. Yes, Jesus. Amin. Tuhan, ini iman kami, Tuhan. Jesus. Haleluya. Amin. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia pelihara dan mengenyangkan kita, amin. Dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Sambil mengangkat tangan kanan, katakan, Kau selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes, Jesus. Oh, Tuhan selalu menolong. Kau penjaga kami, Tuhan. Menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku, haleluya, dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman Youth, senang bisa ketemu lagi dengan teman-teman dan bisa sharing dengan teman-teman. Dan saya harapkan pada hari ini teman-teman dalam kondisi yang luar biasa ya. Pasti kasihnya Tuhan selalu melengkapi teman-teman semuanya. Ya, pada hari ini saya mau sharing mengenai suatu perumpamaan yang mungkin sering kita dengar teman-teman. Perumpamaan yang mungkin mudah dimengerti buat teman-teman juga. Dan semoga ini memiliki makna yang merema buat teman-teman pada hari ini ya. Pada hari ini saya mau berbicara mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang teman-teman.
Ya, pasti banyak dari teman-teman sudah mengetahui tentang cerita ini gitu ya. Sedikit saya gambarkan secara singkat dari Lukas 15 ayat 11 ini mengenai perumpamaan anak yang hilang, yaitu di mana ada dua orang anak, yaitu bungsu dan yang sulung, yang dimana si bungsu ini dia meminta sebagian hartanya yang menjadi haknya kepada ayahnya, yang mungkin di saat ini kita bisa sebut adalah sebagai harta warisan ya, gitu ya. Dan sebenarnya yang kita tahu bahwa anak si bungsu ini berarti, wah, sikapnya kurang bagus nih. Karena ya namanya harta warisan itu akan diberikan setelah orang tuanya mungkin sudah dipanggil Tuhan, gitu ya. Tetapi pada cerita ini, pada perumpamaan anak yang hilang ini, bahwa anak si bungsu ini meminta harta warisannya kepada ayahnya pada saat ayahnya masih hidup ya teman-teman. Ya pasti teman-teman abis itu sudah tahu ceritanya, dan mungkin kalau teman-teman penasaran lupa seperti apa ceritanya, boleh teman-teman baca di Lukas 15 ayat 11 ya. Di sini teman-teman coba baca nanti. Nah, tetapi gambarannya seperti ini, bahwa ada anak si bungsu ini, kemudian dia meminta harta warisan, dan kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Ya, kemudian dia menghabiskan harta miliknya untuk berfoya-foya, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa baca. Nah, pada hari ini saya mau membahas bahwa mungkin banyak teman-teman sudah dengar sharing tentang perumpamaan ini, gitu ya, dimana berarti ini tentang bahwa kita nggak boleh menjadi anak yang seperti si bungsu dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi pada hari ini saya mau memberikan suatu gambaran baru gitu teman-teman, yang mungkin ini juga menjadi rema buat saya juga secara pribadi, gitu ya. Dimana dalam perumpamaan anak yang hilang ini, gitu ya, dia sebenarnya tidak disebut anak yang terhilang oleh karena dia memboroskan dan hidup secara foya-foya, teman-teman. Ya. Jadi di sini perumpamaan anak yang hilang sebenarnya tidak diberikan kepada anak si bungsu ini disebut sebagai anak yang hilang karena dia telah memboroskan harta dan hidup secara foya-foya. Tetapi yang sebenarnya perikop ini mau ceritakan bahwa perumpamaan anak yang hilang, bahwa ada hubungan yang putus antara anak bungsu ini dengan ayahnya. Ya, dimana sang anak yang bungsu dia menghabiskan hartanya, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh, gitu ya, disebutkan di sini. Nah, berbicara tentang negeri yang jauh itu mengibaratkan juga jauhnya juga hubungan antara anak dan bapak ini, ya. Dan kita lihat bahwa karena jauh, jadi memungkinkan juga putusnya hubungan antara anak dan bapak, betul ya. Dan di Alkitab disebutkan dosa dalam Alkitab adalah suatu putusnya hubungan antara Allah dan anak. Ya, that's why perumpamaan ini menggambarkan bahwa tentang anak yang hilang, yaitu sebenarnya adalah menggambarkan bahwa hubungan yang putus antara anak dan Allah, teman-teman. Ya, bukan karena semata-mata karena dia memboroskan harta papanya, karena dia kurang ajar dan lain sebagainya, kemudian dia foya-foya, setelah dia sudah habis hartanya baru dia kembali lagi ke rumah papanya karena dia sudah habis hartanya, dia yang bingung mau kemana, kemudian dia kembali ke rumah papanya. Nggak cuman di situ aja ceritanya teman-teman, tapi kita mau lihat, gali lebih lagi. Kalau kita tarik, kita zoom out, terus kita melihat dalam a big picture-nya teman-teman, bahwa kita lihat bahwa terjadi hubungan yang putus antara anak dan bapak, gitu ya. Dan inilah yang Tuhan nggak mau terjadi di dalam kita semua, teman-teman. Ya, di sini kan kita harus merefleksikan kembali nih teman-teman, hubungan kita mungkin dalam kondisi seperti ini, gitu ya, masih memungkinkan dan memudahkan kita teman-teman untuk kita punya hubungan yang mungkin jadinya longgar sama Tuhan. Ya, dimana mungkin kita nggak lagi belum bisa untuk kita datang ke gereja, untuk kita memuji Tuhan bareng-bareng. Kemudian kita juga terbatas untuk kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan memungkinkan juga gitu teman-teman, saat kita terbatas untuk kita datang kepada Tuhan secara tatap muka, gitu ya, di gereja, memungkinkan juga kita menjadi longgar hubungan kita dengan Tuhan, ya. Karena apa teman-teman? Ya, dengan adanya online seperti ini mungkin aja menjadikan alasan buat kita jadinya kadang-kadang suka lupa, ya, untuk kita harus ibadah,
online pada hari Minggu ini, gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman merasakan hal seperti itu, gitu ya, dimana dengan kondisi seperti ini mungkin membuat kita bisa jauh dan renggang hubungan kita dengan Tuhan, gitu teman-teman. Nah, pada hari ini saya mau mengingatkan teman-teman bahwa yuk mari kita punya hubungan lagi, lebih erat lagi sama Tuhan, gitu ya. Jangan karena kondisi ini membuat kita jauh dari Tuhan. Inilah cara iblis, teman-teman, untuk kita jauh hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita menggunakan kekuatan kita sendiri dan kita nggak berpaut sama Tuhan lagi. Kita nggak mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, ya. Akhirnya apa? Ya, Tuhan nggak mau seperti ini. Ini kita seperti anak yang hilang, teman-teman. Dan ya berarti kita seperti sama halnya dengan anak yang bungsu ini, gitu loh. Ya, kita nggak mau lagi punya hubungan sama Tuhan, gitu ya. Kita karena sudah nyaman dengan kita punya menggunakan kekuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Saat si bungsu ini juga dia pergi, gitu ya, dari rumah ayahnya, sehingga pertolongan bapaknya juga jauh daripada dia. Dia menggunakan semua kekuatannya saja, gitu ya. Dan dia berusaha saat dia pergi, saat dia memboroskan segala hartanya, dan kemudian dia akhirnya jatuh dalam suatu keadaan yang buruk, gitu ya, dan habis seluruh hartanya, dia terus akan berpikir bahwa saya harus bertahan nih dengan kekuatan saya sendiri, gitu ya. Tetapi untungnya teman-teman, akhir cerita perumpamaan ini nggak berakhir di situ, teman-teman, ya. Tetapi hati dari si bungsu tergerak, gitu ya. Dia menanti-nantikan kembali untuk pulang ke rumah bapaknya, gitu ya, teman-teman. Nah, dia menemukan kembali jalannya untuk kembali ke rumah bapaknya, gitu ya. Walaupun pada saat dia akhirnya tersadarkan oleh kasihnya Tuhan yang besar, gitu ya, yang akan mendapatkan dia kembali, gitu ya. Walaupun pada saat seperti itu, dia juga dalam kondisi yang mungkin sedih saat dia harus kembali ke rumah bapaknya. Karena apa, teman-teman? Ya, dia merasakan sedih, dia merasakan sakit. Karena apa? Dia baru sadar, teman-teman, bahwa dia selama ini menolak kasih bapaknya yang luar biasa buat dia. Ya, apa kurangnya lagi dia di rumah bapaknya? Semuanya Tuhan cukupkan buat kita semua. Tetapi terkadang kita yang suka nakal, gitu teman-teman, ya. Kita mau pergi, kita mau dengan kekuatan kita sendiri, kita mau berjalan melangkah dengan akal pikiran kita sendiri, kayak terkadang, teman-teman, ya. Dan akhirnya kita terjatuh, kita jauh daripada Tuhan, gitu ya. Tetapi kita punya Tuhan yang punya kasih yang luar biasa buat kita, ya. Dia nggak yang Allah yang mendendam kepada kita, tetapi dia adalah Allah yang selalu menunggu untuk kita kembali kepada dia, ya. Seperti dengan halnya perumpamaan dengan anak yang hilang ini, di mana saat dia kembali, bukan jadinya ayahnya membenci dia dan mengusir dia kembali, tetapi kebalikannya, teman-teman, bahwa sang ayah, dia menerima anaknya kembali, apapun kondisi dia. Bahkan dia menyembelih anak lembu domba yang tambun buat berpesta atas kembalinya dia, gitu teman-teman, ya. Ya, itu semua karena kasihnya Tuhan buat kita semua, teman-teman, ya. Mungkin kondisi seperti ini teman-teman banyak sedang down dan lain sebagainya. Kondisi teman-teman saat ini mungkin bermacam-macam, gitu teman-teman, ya. Dan mungkin menyeret teman-teman untuk jauh daripada Tuhan. Pada hari ini saya mau ingatkan teman-teman, yuk kita kembali kepada kasihnya Tuhan. Kita mau kembali yuk kepada kasihnya Tuhan. Karena kita nggak bisa hidup, teman-teman, tanpa kasihnya itu dari Tuhan. Kita nggak bisa hidup kita jika melangkah dengan pikiran kita, pasti kita akan jatuh, teman-teman. Ya, kita perlu pertolongan daripada Tuhan, ya. Karena Tuhan menjanjikan bahwa kita akan diberikan hidup yang gilang gemilang, teman-teman. Walaupun Tuhan nggak menjanjikan setiap jalan kita mulus, ya. Karena mungkin jalan yang nggak mulus itu membuat kita mendisiplinkan kita untuk kita punya karakter yang lebih baik lagi, teman-teman, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa si bungsu akhirnya sadar, teman-teman, ya, dan dia kembali ke rumah bapaknya, gitu ya, karena kasih Allah yang mungkin yang besar yang tidak tampak, teman-teman, ya. Tetapi kasih itu juga yang menemukan hati dari si anak bungsu ini untuk kembali, untuk menyadarkan dia kembali. Nah, di sini dalam ayatnya bahwa dia katakan bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku
dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa," dan lain sebagainya. Ya, di sini adalah perkataan dari anak bungsu yang dia sadar akan dirinya, gitu ya. Dan dia sadar bahwa aku tanpa Bapa tuh nggak ada apa-apanya. Aku butuh Engkau, Bapa. Ya, cuman aku sudah tidak layak lagi. Tetapi kasih Tuhan yang selalu melayakkan kita, teman-teman. Ya, kasih Tuhan kita adalah kasih yang luar biasa buat setiap daripada kita. Dan di titik inilah, di titik balik inilah yang kita harapkan bagi setiap orang yang telah meninggalkan Allah Bapa karena alasan sesuatu. Ya, inilah Tuhan yang selalu menanti-nantikan kita kembali kepada Dia. Di titik inilah Tuhan selalu menunggu kita, teman-teman. Ya, nggak ada kata terlambat untuk kita kembali kepada Tuhan, teman-teman. Ya, jangan sampai iblis mengintimidasimu, gitu teman-teman ya. Yang selalu kita punya pikiran, aduh, kamu tuh selalu janji sama Tuhan, tapi akhirnya apa? Kamu nggak tepatin. Sekarang kamu berpikir apa? Kamu mau balik lagi? Aduh, Tuhan akan sayang sama kamu gak kalau kamu balik lagi karena kamu udah dosa sama Dia? Nah, itulah intimidasi-intimidasi yang selalu iblis berikan dalam pikiran kita, teman-teman. Ya, tapi kita mau buang itu semuanya. Jangan sampai intimidasi iblis menjerumuskan kita, teman-teman. Ya, kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menyayangi kita, teman-teman. Ya, apapun keadaanmu, teman-teman, saat hari ini tuh, mari kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau untuk kita dekat dengan Dia, teman-teman. Ya, apa yang Tuhan mau? Yaitu adalah gak lain dan gak bukan adalah Tuhan mau kita melekat kepada Dia, teman-teman. Ya, Tuhan mau kita melekat dan berbuah, teman-teman. Ya, menghasilkan buah yang manis seperti Bapa selalu memberikan kita hidup yang manis, teman-teman. Walaupun yang tadi seperti saya bilang, terkadang jalan-jalan yang kita lihat dengan kacamata kita nggak selalu berjalan dengan mulus, teman-teman. Nggak selalu manis, teman-teman. Tetapi Tuhan punya janji bahwa hidupmu akan manis saat engkau bersama dengan aku. Itu adalah janji yang harus teman-teman pegang, teman-teman. Ya. Agar apa kita melekat dengan Tuhan? Agar kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita, teman-teman. Saat kita memiliki buah yang manis, gitu ya, itu akan menjadikan dampak bagi sekeliling kita. Ya, orang-orang akan melihat pohon kita yang baik, teman-teman. Ya, karena pohon dikenal bukan karena dari pohonnya, bukan dari rantingnya, bukan dari daunnya, tetapi lebih mudah orang mengenal pohon ini adalah dari buahnya, teman-teman. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman punya buah yang manis, orang pun akan melihat dan mengetahui seperti apa pohonnya, teman-teman. Ya, pasti pohonnya sangat dirawat dan lain sebagainya. Akhirnya apa, teman-teman? Saat kita punya buah yang baik, orang akan melihat ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan biar Tuhan akhirnya dipermuliakan atas dari buah kita, teman-teman. Ya, saya mau kita semuanya, teman-teman, kita mau melekat lagi kepada Tuhan. Ya, jangan sampai iblis mengintimidasi kita. Buang semua pikiran jelek-jelek itu, teman-teman. Ya, buang semuanya. Ya, seberapa bersalahnya kita, teman-teman. Seberapa jeleknya kita, teman-teman. Seberapa kita bandel dan nakal di mata kita berpikirnya. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita selalu menerima kita apa adanya, teman-teman. Ya. Dan Dia mau kita melekat kepada Dia. Untuk apa? Untuk berbuah. Menjadi buah yang manis, gitu ya, dan menjadi dampak bagi sekeliling kita, ya. Dan di ayatnya disebutkan di sini di dalam Matius 12 ayat 33, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal." Nah, itu dia, teman-teman. Ya, mari kita mau menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan. Ya, kita mau selalu bersyukur atas segala yang sudah Tuhan berikan buat kita. Yuk kita mau bersyukur, bagaimana kita menuangkan rasa syukur kita, ya kita berterima kasih dengan kita selalu melekat sama Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mencari selalu mukanya Dia setiap hari. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sampai kita pada malam hari kita beristirahat, kita juga cari. Dan setiap saat, kapanpun kau mau, gitu ya, kau bisa di jalan, kau sedang bekerja, kau sedang ada jeda, sedikit pun kau bisa langsung ngobrol sama Tuhan.
gitu ya. Bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan mau dan rindu untuk kita selalu dekat dengan Dia, melekat dengan Dia. Ya, karena Dia juga rindu untuk Dia selalu memperbaharui kita dari hari ke hari. Ya, selalu ingin Dia menuntun kita, merawat kita, sehingga kita menjadi pribadi yang luar biasa. Ya teman-teman. Nah, mungkin untuk bisa berbuah, kadang-kadang kita butuh pengorbanan teman-teman ya. Kita ibaratkan suatu pohon gitu ya teman-teman ya. Untuk dia dapat menghasilkan suatu buah yang baik adanya, terkadang diperlukan suatu perawatan ya, dimana kita harus merawat pohonnya dengan apa? Kita membersihkannya, kita memotong ranting-rantingnya yang jelek-jelek, sehingga apa? Sehingga nutrisinya cukup untuk pertumbuhan dari pohon ini dan menghasilkan buah yang baik. Sama dengan halnya kehidupan kita teman-teman ya. Diperlukan juga bahwa adanya pembaharuan dalam kehidupan kita teman-teman ya, dalam karakter kita. Mungkin kita harus merasa sakit gitu ya, kita harus menjalani ditegur dan lain sebagainya, tetapi kita tahu bahwa itu adalah untuk kebaikan kita teman-teman, untuk karakter kita lebih baik lagi ya, supaya kita juga punya karakter dalam buah-buah roh lebih matang lagi teman-teman ya, sehingga kita dapat menjadikan hasil yang terbaik buat Tuhan ya. Biar segalanya kita mau membawa diri kita, memberikan diri kita untuk Tuhan bentuk teman-teman ya. Jangan keraskan hatimu teman-teman ya, minta Tuhan bahwa Tuhan, aku berikan kehidupanku hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang jadikan kehidupanku sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Biar kehidupanku menjadi buah yang manis ya, biar nama Tuhan yang selalu dipermuliakan teman-teman. Nah, ada 3 indikator teman-teman ya, dimana yang tadi kita sudah ingat bahwa Tuhan mau kita selalu melekat kepada Dia ya. Untuk apa? Untuk kita dapat menghasilkan buah ya. Berarti di sini terjadi yang namanya growth ya, pertumbuhan teman-teman ya. Nah, apa sih indikator bahwa yang menentukan bahwa oh ini nih berarti dalam kondisi ini nih aku masih dalam keadaan yang bertumbuh nih ya. Terkadang dalam kondisi seperti ini kita terlena dengan kondisi, sehingga terkadang kita jenuh dan kita merasa diri kita stuck gitu ya teman-teman. Dan mari kita keluar dari itu semua gitu ya, dan kita bisa cari indikatornya apa, yaitu dengan 3 ini teman-teman, 3 buah yang dihasilkan dari orang yang percaya kepada Dia. Yaitu yang pertama adalah buah pertobatan ya, dimana buah pertobatan adalah berbicara tentang tadi, dimana kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita mau buat komitmen yang baru sama Tuhan ya, biar kita selalu punya komitmen yang selalu murni dalam Tuhan gitu ya. Kita mau ajak hati kita, diri kita, yuk, Tuhan sudah memberikan yang luar biasa buat kehidupan kita teman-teman. Apapun yang kita miliki, apapun kondisi kita ya, itu sudah luar biasa, Tuhan berkatin ya. Mari kita mau memberikan diri kita sebagai komitmen bahwa oh Tuhan, pada hari ini aku mau membuat suatu komitmen, dan biar ini menjadi janji Tuhan kepada Engkau Tuhan, bahwa aku akan selalu Tuhan berpaut kepada Engkau Tuhan. Dan biar pertobatan ini menjadi pertama dan yang terakhir. Nggak ada kata naik turun teman-teman dalam komitmen ya. Kita harus terus strict kepada komitmen ini untuk kita selalu berpaut kepada Tuhan ya. Disinilah kita mengalami pertumbuhan teman-teman ya, pertumbuhan dalam pertobatan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di mana kita mengukur pertumbuhan kita. Dari mana? Dari buah karakter teman-teman. Buah karakter dari mana? Dari buah-buah roh ya. Kita tahu banyak buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya ya. Inilah menjadi indikator kita sudah menang belum dalam kasih kita ya, kita sudah menang belum dalam damai sejahtera, dalam pengendalian diri dan lain sebagainya. Inilah cara kita untuk mengukur pertumbuhan kita teman-teman ya. Mungkin pada saat kondisi seperti ini mungkin ada buah-buah roh yang akhirnya ada penurunan teman-teman. Lah, ini disinilah kita harus fight teman-teman ya. Kita mau terus kita fight untuk kita nggak mau terlena dengan semuanya ini. Yuk, mari tetap kita mau memberikan kasih yang lebih lagi. Yuk, kita mau terus punya disiplin dalam pengendalian diri kita. Kita mau terus yuk ingat sukacita dalam Tuhan, damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan. Yuk, jangan kita gentar, jangan kita takut dalam menjalani hidupan ini. Yuk, kita terus berjalan bersama Tuhan. Itu teman-teman ya. Bagaimana kita terus juga bermurah kepada orang.
ya, kebaikan kita, terus juga kita tetap kita selalu berbuat baik kepada sekeliling kita, teman-teman ya. Kesabaran kita, kesetiaan kita, kelemah lembutan, kita ukur semuanya, teman-teman. Nah, inilah poin yang kedua, yaitu adalah buah karakter, teman-teman ya. Kita harus melihat indikator ini, dimana aku harus bertumbuh nih dalam poin ini ya. Kemudian yang terakhir adalah saat kita sudah berpaut kepada Tuhan gitu ya, kita sudah berarti kita sudah melekat, kemudian kita sudah berbuah gitu ya. Dan yang ketiga adalah buahnya adalah buah pelayanan, teman-teman. Dimana buah yang sudah kita hasilkan itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, teman-teman. Ya, dimana banyak orang akan dimenangkan dari pelayanan kita. Ya, dari apa? Dari kehidupan kita yang berubah, teman-teman. Banyak mungkin sekeliling teman-teman akan melihat teman-teman bahwa, aku pernah loh melihat engkau hebat di dalam kesetiaanmu. Aku belajar banget loh dari engkau tentang kesetiaan. Mungkin dari teman-teman yang lain berbicara lagi, engkau punya karakter yang luar biasa ya. Engkau selalu punya karakter yang selalu lembut kepada setiap orang, yang mungkin yang selalu mendukakan hatimu, mungkin selalu bikin engkau kesel, tapi kamu selalu punya hati yang selalu lembut ya kepada siapapun gitu ya, yang mungkin melukai engkau gitu ya. Nah, banyak orang yang akan belajar, teman-teman ya, dan engkau akan menjadi pelayan kesaksian bagi banyak orang ya. Inilah 3 buah maksudnya ya, yang akan menjadi indikator pertumbuhan kita, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa kita harus sadar, mungkin saat-saat hari ini kita lagi jauh sama Tuhan ya, kita mau balik lagi sama Tuhan, karena itulah satu-satunya yang Tuhan inginkan gitu ya. Jangan sampai kita menjadi anak yang hilang, teman-teman ya. Biar kita terus melekat kepada Tuhan. Biar apa? Biar kita berbuah ya. Dan biar Tuhan yang merawat kita, biar buah kita menjadi buah yang manis, yang terbaik, dan menjadi kesaksian banyak orang, teman-teman ya. Sebagai penutup, saya memberikan ayat di Yohanes 15 ayat 7, yaitu saya bacakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ya. Ada berkat bagi orang yang percaya, yang hidupnya berbuah bagi Tuhan. Ya, doa dan kerinduannya beroleh jawaban dari Tuhan. Mari teman-teman, saya undang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas waktu yang indah Tuhan, untuk kami dapat berkumpul Tuhan, untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan untuk selalu kembali Tuhan kepada Engkau Tuhan, selalu berpaut kepada Engkau ya Bapa. Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu setia menunggu setiap daripada kami Tuhan. Mungkin kadang kami terhilang ya Tuhan, seperti anak bungsu ini Tuhan. Kadang kami nggak sopan Tuhan, kami kurang ajar, kami nakal Tuhan. Kami jauh daripada Engkau Tuhan, tapi Engkau Allah yang selalu memberikan kasih-Mu Tuhan kepada setiap daripada kami. Engkau yang selalu mendapatkan setiap kami Tuhan, hati daripada kami Tuhan. Engkau dapatkan kami Tuhan, untuk kami kembali kepada Engkau Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan, Engkau selalu memegang setiap daripada kami Tuhan. Biar terus Tuhan kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan melingkupi setiap daripada kami Tuhan. Kami mau Tuhan belajar Tuhan untuk selalu melekat kepada Engkau Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang manis ya Bapa, yang terbaik, sehingga nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau membuat suatu komitmen Tuhan. Kami mau terus Tuhan punya komitmen yang baik Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan jaga komitmen kami Tuhan. Biar Engkau yang pegang kami ya Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Mungkin banyak kondisi-kondisi Tuhan membuat kami lengah Tuhan, banyak membuat kami jatuh Tuhan. Tapi biar Tuhan kekuatan daripada Tuhan memampukan kami Tuhan menjalani setiap kehidupan kami ya Bapa bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan segala karakter kami Tuhan, buah-buah Roh-Mu Tuhan dapat bertumbuh lebat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga banyak orang Tuhan, banyak yang akan dimenangkan ya Bapa. Banyak akan melihat bahwa Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang selalu memegang kehidupan kami Tuhan, dan mereka akan kembali kepada Engkau ya Bapa. Biar semua orang Tuhan di sekeliling kami Tuhan, Engkau dapatkan Tuhan, dan kembali semuanya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya Tuhan, atas firman yang simple ini Tuhan, tapi biar makna
yang luar biasa Tuhan merema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segalanya. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Okay guys, that was it for today's sharing. I hope you guys enjoyed it. I'm sure we can all take something from it. And I just want to remind you guys, kita ada ibadah tengah minggu dan kita ada Cove setiap hari Jumat jam 7.30 malam lewat Zoom. So if you guys can come, I highly encourage it because we can all just share our personal stories and pray for each other. It's just good times, you know? And yeah, I just hope you guys have a great week ahead. Stay safe. God be with you all and see you at the next online service. Bye. Kita akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus menghibur, memberi kekuatan, bahkan menuntun kita dalam jalan kebenaran, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online ini yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan.